Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian sembari kita menunggu masuknya waktu sholat Isya, kita lanjutkan kajian kita dan kita masih membahas kitab Syakhsiyatul Muslim kama yasuhal Islamu fil kitabi was sunnah. Kita bicara tentang kitab yang membahas tentang kepribadian seorang muslim. Karena hari ini banyak umat Islam yang kehilangan identitas diri mereka. Bahkan banyak dari kalangan kita umat Islam yang kalau bisa dikatakan malu, isin kalau menampakkan identitasnya sebagai seorang muslim. Ini sangat tampak di tengah-tengah kita umat Islam, ya. Baik dari sisi penampilan misalnya, banyak hari ini umat Islam yang malu kalau memelihara jenggot misalnya, apalagi kalau dia seorang pegawai negeri sipil, PNS, sudah sangat sulit sekali. Apalagi kalau TNI, Polri, ada yang pakai jenggot tapi intel, bahkan jenggotnya lebih lebat daripada ustadz-ustadz. Makanya kalau ada yang ikut kajian jenggotnya lebat-lebat belum tentu juga itu ikhwan. Bisa jadi juga intel, banyak kita lihat di masjid-masjid dan sebagainya. Tapi bukan berarti kalau ada yang kajian jenggotnya lebat langsung dituduh intel, yang enggak juga, ya. Tapi sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ya. Artinya hari ini sangat sedikit umat Islam yang berani menunjukkan identitas diri mereka, apalagi wanita muslimah, mereka sangat malu kalau berhijab keluar dari rumah menutup aurat mereka, apalagi menggunakan hijab yang besar, apalagi kalau sampai bercadar, itu udah sangat sedikit sekali. Tapi di sisi yang lain, mereka justru berani menunjukkan identitas mereka sebagai orang-orang yang tampaknya bukan sebagai seorang muslim, ya kan? Mereka mengumbar aurat mereka, ya. Mereka berpakaian ala orang-orang kafir dan sebagainya. Dan ini yang terjadi. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, kita membahas buku ini agar kita sebagai seorang muslim
itu apa ya, percaya diri, Pak. Pede aja, pede kita sebagai seorang apa? Sebagai seorang muslim, ya. Kita pede ketika menampakkan diri kita sebagai identitas kita sebagai seorang apa? Seorang muslim. Dan kalau itu kita lakukan, Pak, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlas melakukannya, toh manusia pun yang orang-orang kafir ini juga akhirnya apa? Juga mereka hormat kepada kita. Nah, pertanyaannya hari ini, kenapa musuh-musuh Islam tidak lagi memandang hormat dan memandang mulia umat Islam hari ini? Karena banyak di antara kita umat Islam hari ini yang sudah apa? Menjilat kepada orang kafir. Yang kedua apa? Menampak-nampakkan diri mereka sebagaimana orang kafir. Sehingga orang kafir pun sudah nggak respect dengan kita umat Islam. Itu penting banget sekali. Ya. Makanya dulu pernah saya ceritakan, ya, saya tahun 2007 saya pernah diundang oleh PT Konimek. Tahun 2007 saya masih awal-awal lulus dari Mahat Ali An-Nur itu. Ada jamaah kajian saya yang ikut kajian kemudian mengajukan ke PT Konimek agar saya bisa memberikan pembinaan terhadap karyawan PT Konimek tahun 2007 kalau tidak salah saya. Dan itu berapa kali masuk itu? Setiap Sabtu saya masuk 8 kali atau berapa waktu itu. Mungkin di sini ada jamaah mungkin yang pernah ikut. Nah, itu pernah ya? Wah, ini pernah ya. Tahun 2007 ini. Dan waktu itu, Mbak sekalian, saya dan kita tahu ya PT Konimek itu HRD-nya itu semuanya non Muslim, kecuali satu orang kalau nggak salah yang Muslim, ya hanya satu yang Muslim, yang lainnya HRD-nya itu non Muslim semua, kafir semuanya. Bahkan ada satu orang yang HRD-nya itu yang ngurusi kajian itu malah pendeta, namanya Pak Peter ya, pendeta itu, ya. Pendeta. Ya. Itu ketika saya ngisi kajian di hadapan ribuan ya, setiap gelombang itu 2000 orang karyawan itu kalau salah yang ikut itu. Dan itu ada sekian kali gelombang. Pertama waktu itu saya datang dan saya hanya mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ada embel-embel salam lintas agama. Bisa tanya nih Mas ya? Nggak ada. Padahal sebelumnya kata Pak Peter itu sebelumnya ustadz-ustadz yang pernah diundang ke situ, termasuk Agim atau siapa saya lupa namanya, itu selalu kalau salam pasti salamnya lintas agama, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung salam sejahtera untuk kita semua, ya kan? Om Swastiastu, santi santi santi, atas nama budaya. Salam, salam. Kan gitu kan? Saya nggak ada, walaupun saya tahu di depan saya itu audiensnya, apalagi HRD dan sebagainya di Konimek itu mayoritas adalah non Muslim, ya. Walaupun karyawannya mayoritas Muslim ya, di Konimek itu. Saya waktu itu sudah Assalamualaikum aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada embel-embel salam lintas agama. Hari pertama saya masuk, pertemuan pertama, saya dibiarkan.
Pertemuan kedua dibiarkan. Pertemuan ketiga, saya ditanya sama Pak Peter ini. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz nggak salam lintas agama? Nggak salam lintas agama. Karena terus terang Pak Ustadz, kata Pak Peter ini, semua Ustadz yang dulu pernah kami undang ke PT Konimed ini, itu mereka menggunakan salam lintas agama. Tapi ketika Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz nggak pakai salam lintas agama? Saya bilang, kami umat Islam tidak mengenal. Artinya orang Islam yang benar-benar Muslim, saya bilang, tidak pernah mengenal salam lintas agama. Nabi Muhammad itu saya bilang ketika tinggal di kota Madinah, ya, beliau tinggal di tengah-tengah komunitas Yahudi dan tinggal di tengah-tengah komunitas Nasrani. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di Madinah itu beliau tinggal di tengah-tengah komunitas agama lain, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan Rasulullah biasa setiap harinya ketemu sama komunitas Yahudi di kota Madinah. Tapi belum pernah ada sampai ke telinga kita Rasulullah kalau ketemu Yahudi, Assalamualaikum. Atau pakai salamnya orang Yahudi ya, Salam. Nggak ada. Nggak ada. Dan itu juga dipraktekkan oleh para sahabat. Ya, para sahabat menaklukkan negeri-negeri non-muslim itu. Mereka taklukkan Romawi. Negeri Syam itu dulu Romawi semua itu. Taklukkan semuanya. Tidak pernah ada, saya bilang, para ulama-ulama kami dulu yang mengajarkan salam lintas agama. Bahkan saya bilang, di negeri-negeri barat pun nggak ada salam lintas agama itu. Nggak ada salam lintas agama. Ya. Hanya di Indonesia saja yang kadang terlalu sok toleransi, tapi toleransinya nggak benar gitu. Akhirnya apa? Kata Pak Peter, saya masih ingat ya, Pak Peter tuh ngomong, saya sepakat dengan Pak Ustadz. Itu yang saya inginkan dari Pak Ustadz. Artinya begini Pak sekalian, artinya kalau kita umat Islam itu komitmen dengan agama kita, Pak, orang kafir itu hormat kok, respect dengan kita. Hanya saja kan kita hari ini kan sok-sok pingin dihormati. Padahal belum tentu juga dihormati. Nyari golek-golek penghormatan. Padahal belum tentu dihormati. Yang kedua, Pak Peter itu setiap kali Idul Fitri, dulu sering mengirimkan kartu ucapan selamat Idul Fitri kepada saya. Baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk lewat email. Ya, dia kirim itu. Dia pendeta ini, rumahnya dekat Pucang Sawit sana, itu rumahnya Pak Peter itu, dekat rumahnya FX Rudi, mantan wali kota Solo itu. Itu kalau pas Idul Fitri, Bang, saya tuh dikirim itu kartu selamat Hari Raya Idul Fitri itu. Bahkan lewat email dia kirim juga. Tapi setiap kali Natal saya nggak pernah kirim selamat Natal sama dia. Suatu hari dia kirim email sama saya. Dia tanya sama saya, Pak Ustadz, saya setiap tahun ketika jenengan Idul Fitri, saya kirim tuh ucapan selamat Idul Fitri. Bahkan saya kirim, dulu kan orang masih tahun itu kan masih pakai, ada tuh kartu ucapan selamat Idul Fitri ya, tahun-tahun 2000. Kalau sekarang udah nggak ada. Sekarang lewat HP semua kan. Dulu kan ada tuh, ya, kartu ucapan selamat Idul Fitri. Itu suatu hari mungkin Pak Peter ini penasaran ya. Tangku Azhar itu piro. Wah, aku tiap tahun kirim ucapan selamat, ono ora tahu ngucapin Natal karo aku. Akhirnya saya balas, Pak, agama kami, agama saya, Islam melarang untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang non-Muslim, Kristen terutama. Kenapa? Karena akidah kami dengan akidah panjenengan itu berbeda. Ya.
Kalau jenengan menganggap Natal itu 25 Desember itu kelahiran anak Tuhan, dan jelas agama kami meyakini bahwasanya Nabi Isa bukan anak Tuhan. Nabi Isa itu murni 100% anak manusia, yaitu anaknya Ibunda Maria. Makanya agama kami mengharamkan untuk mengucapkan selamat itu. Ya. Adapun agama Bapak mungkin nggak melarang untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada itu urusan Anda. Ya. Saya nggak. Toh Anda juga nggak mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saya juga nggak hina. Ya. Saya juga nggak ngarep. Misalnya saya bilang, mana Pak Peter ucapan Idul Fitri? Nggak. Ya. Terakhir apa dia bilang, Pak? Pak Ustadz, saya sepakat dengan Pak Ustadz. Jadi penting Pak sekalian. Jadi orang Kristen aja, Pak, respect kalau kita tuh komitmen dengan agama kita. Kita aja yang sok pingin dihormati, padahal belum tentu mereka juga hormat kepada kita, Pak. Justru kelihatannya mereka menghormati, sebenarnya mereka nggak hormati, mereka justru ini orang Islam sudah berhasil kami kadalin, sudah berhasil kami tipu, sudah berhasil begitu. Makanya kemarin ketika Ustadz Bernard ya pernah di sini ya, Ustadz Bernard tuh bilang, ya kalau umat Islam diminta untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, pertanyaannya, maukah orang Kristen mengucapkan selamat Maulid Nabi Muhammad? Pernah nggak orang Kristen di depan gereja nulis selamat Maulid Nabi Muhammad? Pernah nggak kira-kira? Nggak pernah, Pak. Karena orang Kristen, Pak, sampai detik ini mereka tidak pernah mengakui Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi. Karena kalau mereka ngakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, mereka sudah wajib ikut itu. Makanya mereka nggak pernah ngakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Makanya nggak pernah mereka mengucapkan Maulid Nabi itu. Walaupun kita bilang, toh apa sih toh kan cuman ngomong, toh cuman ucapan aja, toh nggak ada keyakinan, mereka nggak akan mau. Nah sekarang kita dipaksa, nggak apa-apa, mengucapkan selamat Natal, kan cuman ucapan toh, nggak ada keyakinan. Oh nggak bisa, Pak. Yang namanya ucapan itu pasti tetap akan ada apa? Sebuah keyakinan. Mau nggak kira-kira orang Kristen suruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kita bilang cuman mengucap aja, nggak ada keyakinan, nggak mau, Pak. Nah ini penting untuk kita perhatikan. Jadi Pak sekalian, nah, makanya kita sebagai seorang Muslim, Pak, kita harus komitmen, ya. Kita harus pede dengan identitas diri kita sebagai seorang apa? Nah, sebagai seorang Muslim. Sayangnya kita hari ini tidak komitmen, ya, tidak berani dan malu, ya. Bahkan yang lebih lucunya, Pak, kita hari ini tinggal di tengah-tengah umat Islam saja. Kita hari tinggal di Indonesia, Pak, mayoritas Muslim, apalagi di Jawa. Kita mayoritas Muslim aja, Pak. Berapa banyak umat Islam yang malu untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang apa? Muslim. Padahal dia tinggal di mana? Dia tinggal di tengah-tengah komunitas umat Islam. Lantas bagaimana kalau dia tinggal di Bali sana? Lantas bagaimana kalau dia tinggal di Papua sana? Yang komunitasnya mayoritas adalah Kristen. Bagaimana kalau dia tinggal di Bali sana? Yang mayoritas komunitasnya adalah Hindu. Sudah hilang. Lenyap itu. Ya. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, ya, kemarin sudah kita bahas karakter seorang Muslim yang kedua itu adalah apa? Muti'un amro rabbihi, mentaati perintah Robnya, ya. Dan kemarin sudah kita bahas yang pertama adalah apa? Menjalankan kewajiban, ya. Dan sudah kita bahas kemarin kewajiban itu ada dua bentuk, ya. Yang pertama namanya wajib ain atau fardu ainin, ya. Kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap individu Muslim. Apabila telah terpenuhi
syarat-syaratnya. Misalnya apa? Dia balik, dia berakal, dan dia sudah mumayyiz. Maka kalau syarat-syaratnya ini terpenuhi, kemudian ada perintah wajib ain atau fardu ain pada dirinya, maka sejak itulah kewajiban itu akan ada pada dirinya sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia atau sampai apabila ada syarat-syarat yang tadi itu berakal, balik, mumayyiz itu hilang pada dirinya. Ya, misalnya ada orang yang awalnya dia balik, berakal, ya, mumayyiz, kemudian dia sudah masuk perintah untuk wajib sholat misalnya, maka dia wajib melaksanakan sholat. Lah suatu hari kalau dia gila, maka sudah tidak ada lagi apa? Kewajiban dia untuk melaksanakan sholat. Ini penting untuk diperhatikan. Itu yang pertama ya. Jadi fardu ain ini sudah disepakati oleh para ulama. Jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, misalnya apa? Sholat lima waktu. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian apa lagi? Zakat. Ya, apabila sudah terpenuhi apa? Nisab dan sudah melewati putaran 1 kali tahun ya, 1 haul. Kemudian apa lagi? Haji bagi mereka yang mampu ya, man istata'a ilaihi sabila. Dan masih banyak lagi fardu ain yang Allah tetapkan kepada kita. Kemudian yang kedua, Pak, ada kewajiban itu menjadi wajib pada diri kita yang sebenarnya tidak wajib. Ya, sebenarnya tidak wajib ain pada diri kita, tapi karena kita mewajibkannya pada diri kita, maka itu juga menjadi fardu ain. Contohnya apa? Contohnya adalah nazar. Ya. Nazar ya. Nazar yang diperbolehkan atau nazar yang disyariatkan. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum nazar ini. Ada yang mengatakan tidak boleh dan ada yang mengatakan boleh. Karena ada ulama yang berpendapat nazar itu menunjukkan sifat kebakhilan. Kenapa? Karena kalau nggak nazar, dia nggak melaksanakannya, Pak. Berarti kan bakhil itu. Maka sebagian ulama mengatakan apa? Nazar itu haram, nggak boleh nazar. Nah, ada yang melarangnya. Tapi para ulama sepakat, ya, mayoritas mengatakan apa? Bernazar itu boleh. Maka kalau seorang muslim, dia sudah bernazar, dan apa yang dia nazarkan itu terpenuhi, maka wajib ain pada dirinya untuk menjalankan apa yang ia nazarkan. Nah, ya. Contohnya apa? Contohnya ada orang bernazar, ya Allah, kalau saya diterima masuk Universitas Islam Madinah misalnya. Nah, ya. Misalnya ada mahasiswa kita, atau ada anak kita, atau ada murid kita, atau ada santri kita, karena memang untuk bisa masuk ke Universitas Islam Madinah, ya UIM ya, ini sangat berat sekali. Yang kedua juga sangat ketat ya. Karena apa? Karena saingannya sangat banyak, Pak ya. Jadi sekali daftar itu mungkin persaingannya bukan hanya 1 negara, puluhan negara. Ya. Kemudian ada yang bernazar, ya Allah, kalau saya diterima masuk Universitas Islam Madinah, maka saya bernazar berpuasa misalnya 10 hari berturut-turut misalnya. Atau dia bernazar apa? Saya akan beleh kambing 10 ekor. Kemudian saya akan undang warga Siwal untuk makan bareng di Masjid Islamic Center Ali Zubaida. Dan dia nazar. Dan qadarullah, Pak, Allah kabulkan cita-cita dia.
Dia daftar, kemudian dia ikut apa namanya, dia ikut ujiannya, seleksi dan sebagainya, keluar nama dia. Tertulis di sana, di antara mahasiswa yang lulus masuk Universitas Islam Madinah tahun 2000, pelajaran 2025-2026, nama Agus, wah, ya, namanya Agus, Agus Siwal misalnya namanya. Maka dia wajib untuk apa? Dia wajib untuk wajib ain, ya. Maka wajib ain untuk dirinya menjalankan apa yang tadi ia nadarkan. Nah, ya. Kalau dia nggak menjalankan nadarnya tadi, Pak, maka dia menanggung dosa, Pak. Nah, menanggung dosa besar. Nah, ini hati-hati ya. Makanya Pak sekalian, ya, walaupun nazar itu tadi ya diperselisihkan oleh para ulama hukumnya, tapi kalau sudah bernazar, Pak, wajib untuk dijalankan. Kalau apa yang ia nazarkan itu terpenuhi. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Kecuali yang ia nazarkan itu nggak benar. Nah, ya. Itu kalau dia jalankan berdosa dia. Misalnya ada orang, kalau saya lulus masuk TNI, ya, saya akan lompat dari pohon kelapa. Matilah dia tuh. Maka kalau nadarnya itu bertentangan dengan syariat, maka haram hukumnya untuk dikerjakan dan nggak boleh. Nah, ya, jadi pas kalian, jadi kalau kita sudah bernadar, maka kita wajib untuk memenuhi nadar itu apabila nadarnya terpenuhi. Kalau tidak, maka tidak ada kewajiban dia untuk menjalankan nadarnya. Jadi saya ketemu orang di Magelang itu, saya pernah ngisi kajian di Magelang, ternyata nama takmirnya itu Nasution. Saya bilang, Pak, jenengan Nasution Medan atau Nasution Padang? Dia bilang, Nasution Medan, Pak Ustadz. Saya bilang, bagaimana bisa sampai terdampar di kota Magelang? Saya bilang. Padahal jauh tuh, Pak, dari ujung Medan sampai daerah Sibolga atau mana di sana itu, terdampar di Magelang dan sekarang jadi takmir masjid, jadi marbot masjid. Dia bilang, Pak Ustadz, dia bilang, dulu saya datang ke Magelang ini mau masuk akademi militer. Maka dia setiap hari dia latihan, Mbak. Dia latihan, bukan hanya sekedar latihan, Mbak. Semua amal-amal soleh yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Sholat malam nggak tinggal. Puasa Senin Kamis, jangan Senin Kamis, Daud, supaya bisa masuk, supaya bisa diterima di akmil. Namun apa yang terjadi, Pak? Setelah dia latihan sekian bulan, kemudian masuklah dia, daftar dia di akmil, kemudian ikutlah dia tes, ya, supaya dapat diterima di akmil. Qadarullah, namanya tidak lolos. Namanya nggak lolos, Pak. Nggak masuk tuh dalam daftar nama yang lolos itu, yang lulus. Akhirnya dia datang ke masjid, dia bilang, saya datang ke masjid waktu itu, Pak Ustadz, dan saya nangis di hadapan Allah. Ya Allah, saya rugi katanya, Pak. Dia nyesal, sudah latihan, bahkan sudah infak, sodako, malam qiyamul lail, siangnya daun, supaya diterima akmil. Ternyata ya Allah, Engkau berikan aku kegagalan ya Allah. Maka hari ini ya Allah, aku cuti sholat. Cuti sholat ya. Setahun dia cuti sholat, Pak. Bayangkan ya, kalau Allah cabut nyawanya,
Pas cuti sholat, perempuan cuti sholat masih mendingan, Mbak. Ini laki-laki cuti sholat, bener Mbak. Dia bilang, ya Allah, karena aku kecewa ya Allah, aku cuti sholat 1 tahun. 1 tahun. Dan dia jalankan Mbak, jalankan sholat, nggak sholat setahun. Kemudian setelah dia nggak sholat setahun Mbak, ada penerimaan pegawai negeri sipil, jadi guru, dia daftar keterima, terakhir dia jabatannya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 2 Magelang, saya masih ingat itu. Dan akhirnya dia bilang sama saya Pak, dia bilang, Pak Ustadz, demi Allah Pak Ustadz, saya nyesal dulu nggak sholat setahun dulu, gitu. Gimana cara tobatnya Pak Ustadz? Ya. Akhirnya dia bilang, Pak Ustadz, kalau dulu Allah takdirkan saya masuk TNI Pak Ustadz, wallahu a'lam hidup saya kayak apa Pak Ustadz? Mungkin saya nggak kenal masjid. Bahkan dia bilang, bisa jadi Pak Ustadz musuh saya gitu. Tapi karena Allah takdirkan saya masuk PNS jadi guru, sekarang saya jadi marbot masjid, sekarang kita temanan gitu. Jadi pas kalian, ini penting ya. Jadi apa yang Allah takdirkan kepada kita, Pak, itulah yang terbaik. Saya, Pak, dulu terus terang, Pak, saya dulu cita-cita saya, Pak, tamat SD negeri itu, masuk SMP negeri, masuk SMA negeri, kuliah di perguruan tinggi negeri, kemudian saya jadi dosen. Itu cita-cita saya, Pak. Karena waktu saya SD itu saya ranking 1 dari kelas 1 sampai 6. Itu cita-cita saya. Saya udah bayangkan tuh nanti jadi dosen di negeri, wah, gajinya gede. Tapi, Pak, saya masih ingat ini. Saya lulus SD negeri, kemudian suatu pagi bapak saya bangunkan saya, ayo Har, bangun, mandi, persiapan. Saya bilang, kemana Pak? Daftar sekolah. Saya langsung senang, wah SMP negeri. Ternyata Pak, dibawa sama bapak saya kemana? Pondok pesantren. Dibawa saya ke pondok pesantren. Saya bilang, Bah, nggak ke SMP negeri? Nggak. Mondok kau. Saya bilang, saya nggak mau mondok. Saya mau SMP negeri, nanti SMA negeri, mau kuliah saya jadi dosen. Nggak, kata bapak saya. Mau jadi apa kau nanti? Masuk pondok kau. Nangis saya, Pak. Nangis. Bahkan ketika saya diantar ke pondok, Pak, kabur saya. Dibalikkan sama bapak saya. Oh kabur, nggak usah kau balik lagi ke rumah. Takut juga saya kan, masih kecil. Akhirnya, Pak, terpaksalah saya masuk pondok, Pak. Sesuatu yang nggak pernah saya impikan, nggak pernah saya impikan. Akhirnya, karena dipaksa, Pak, mondok lagi. Akhirnya, alhamdulillah, Pak, betah di pondok. 6 tahun saya di pondok, Pak. Keluar dari pondok, mondok lagi. Masuk ke mana? Kalau dulu saya kuliah di negeri, Pak, nggak ketemu saya masih wali. Nggak ketemu saya masih wali. Dan nggak ketemu jodoh saya orang baru itu. Jadi Pak sekalian, itulah hikmah itu Pak ya. Jadi oleh sebab itu Pak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah ya. Jadi kewajiban yang kedua Pak, kewajiban fardu ain yang itu kita wajibkan pada diri kita kalau kita meniatkannya, yaitu dalam bentuk nazar. Sesuatu yang sebenarnya tidak wajib ya. Misalnya tadi sedekah misalnya, atau jenengan puasa, sesuatu yang nggak wajib karena jenengan najarkan maka dia menjadi apa? Wajib. Misalnya contoh, sholat malam misalnya, kan nggak wajib pada diri kita. Tapi suatu saat jenengan najar, ya Allah, kalau saya panen sawah saya ini, ya, sekali panen nanti 1 patok itu, ya, dapat duit 100 juta, nah, misalnya gitu kan ya. Aku tak sholat malam sebulan. Nah, ternyata bener Bang, Allah takdirkan 1 patok dapatnya 150 juta. Gak tahu beras apa lah itu ya. Dan akhirnya, maka kalau itu terpenuhi Bang, yang seharusnya sholat malam itu nggak wajib, tapi karena sudah diapain tadi? Sudah dinajarkan, maka hukumnya menjadi apa?
fardu ain atas dia, wajib ain atas dia. Kalau dia nggak mengerjakannya, maka dia menanggung apa? Dosa besar. Itu kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga adalah kewajiban karena kita melanggar sesuatu dan Allah wajibkan kita untuk membayar pelanggaran itu. Itulah yang disebut dengan istilah Bapak kafarah. Nah, ya. Kafarah. Contohnya apa? Contohnya jenengan melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan jenengan berpuasa. Kecuali jenengan nggak puasa, makanya beda lagi ya. Misalnya jenengan pas Ramadan sakit, ya, lagi sakit nggak puasa, kemudian berhubungan badan dengan istri, yang istri juga nggak puasa misalnya, maka nggak ada kewajiban kafaroh. Ya. Tapi kalau pas jenengan puasa, lihat istri baru, apalagi istri baru ya, makanya Pak sunnahnya menikah itu di bulan Syawal. Nikahnya itu di bulan Syawal Pak, di bulan raya, supaya dia bisa bulan madunya 11 bulan. Jangan nikah di bulan apa? Di bulan Syakban, apalagi nikahnya bulan Ramadan Pak. Itu kalau nggak kuat, geger. Maka Pak, kalau ada orang muslim dia berpuasa di bulan Ramadan, ternyata dia dia membatalkan puasanya itu dengan cara apa? Dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa, maka apa? Wajib atasnya membayar apa? Kafarah. Wajib atas dirinya membayar kafarah. Kafarohnya apa? Ada 3, boleh dipilih kata Allah. Ya, boleh ya memilihnya dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Membebaskan seorang budak. Nah, ya. Dan budak itu harganya mahal, Pak. Ya, budak itu walaupun sekarang budak itu nggak ada, ya, tapi harga budak itu mahal, Pak. Ya. Di masa Rasulullah tuh budak itu bisa ratusan juta harganya. Apalagi kalau budaknya hitam, kuat, balungnya balung apa? Balung gajah, Pak. Itu harganya bisa sampai miliaran, Pak. Bisa miliaran. Karena majikannya bisa mendapatkan banyak manfaat dari si budak ini. Makanya kata Allah, kalau ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia melanggar dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa, maka dia wajib membayar apa? Membebaskan satu orang budak. Kalau dia nggak mampu, maka kata Allah boleh. Kata Rasulullah apa? Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, Pak. Wajib berturut-turut. Nggak boleh dioglang. Nggak boleh. Nopo meneh bulan iki seminggu, bulan nggak boleh, Pak. Wajib 2 bulan apa? Wajib 2 bulan berturut-turut. Dan berat, Pak. Oh, sebulan melanggar, nopo meneh 2 bulan. Maka kalau nggak bisa juga, maka yang terakhir opsinya apa itu? Memberi makan 60 orang miskin. Nah, opsinya itu ya. Jadi kalau nggak bisa membebaskan budak, nggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka apa? Opsi yang terakhir, memberi makan 60 orang miskin. Maka suatu hari ada seorang kakek-kakek, ya, udah tua, datang kepada Rasulullah sambil mengatakan apa? Halaktu ya Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Celaka ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa engkau mengatakan demikian? Ya Rasulullah, ya, waqatu ala imroati wa ana shaimun fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, aku melakukan hubungan suami istri
di siang hari di bulan Ramadan, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan apa? Engkau wajib untuk membayar apa? Kafarat. Kata Rasulullah, engkau wajib bayar kafarat, kata Rasulullah. Lah apa kafaratnya Rasulullah? Yang pertama, engkau wajib membebaskan ya, seorang budak yang muslim. Kata orang tua ini, ya Rasulullah, saya nggak punya uang, saya ini miskin, ya. Untuk menghidupi diri saya aja susah, apalagi harus membebaskan budak. Nggak mampu saya Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah, sudahlah. Kalau begitu kata Rasulullah apa? Kau puasa 2 bulan berturut-turut, kata Rasulullah. Apa kata orang? Ya Rasulullah, aku yang 1 bulan aja melanggar ngopo meneh 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah. Saya nggak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah, engkau wajib wajib memberi makan 60 orang miskin. Apa kata orang ini, Pak? Ya Rasulullah, aku kan udah bilang tadi, ya, aku tuh udah miskin Rasulullah, nggak bisa. Untuk hidupi aku diri sendiri aja nggak mampu, apalagi kasih makan. Akhirnya, Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyuruh sahabat ambil 1 kantong kurma sama 1 kantong gandum, kasih sama sahabat ini dan bilang sama dia, ya, setelah diambil ditaruh di depan sahabat itu, Rasul bilang, sekarang kamu pulang ke rumahmu, ke kampungmu, bawa ini gandum sama kurma, bagi-bagikan di kampungmu 60 orang miskin yang ada di sana. Apa kata orangnya, Pak? Ya Rasulullah, di kampungku sing paling miskin aku. Sing paling miskin aku. Orang sing liyane paling miskin aku. Akhirnya Rasulullah bilang, Pak, kata Rasulullah, udahlah, ambil ini kurma sama gandum, wes bawa pulang. Sambil Rasulullah tertawa, Pak. Tertawanya sampai terlihat gigi geramnya Rasulullah. Karena Rasulullah nggak pernah tertawa seketawa itu, Pak. Sampai gigi Rasulullah itu terlihat gigi geramnya. Yang mungkin Rasulullah tertawanya apa mungkin ya? Ini orang berani melanggar tapi nggak punya modal. Mungkin itu ya. Ini orang melanggar tapi nggak punya apa? Nggak punya modal. Akhirnya Rasulullah udah, kok gitu, udahlah bawa pulang, wis maamen karo anak karo bojomu kono wis mulai terus. Jadi, Pak, begitulah hukum Islam itu ya. Jadi hukum Islam, Pak, di satu sisi hukum Islam itu ketat, tapi di sisi yang lain hukum Islam itu kendor, Pak, hukum Islam itu. Tapi di sisi yang satu ketat. Allah mengatakan apa? Sholli qaiman, kata Rasulullah. Kalau kamu mampu sholat, kamu berdiri. Nggak ada keringanan. Kalau mampu berdiri, kata Rasulullah. Tapi ingat, ketika seorang tidak mampu untuk berdiri, kita diperbolehkan sholat sambil apa? Duduk. Bukan hanya sekedar duduk, nggak mampu duduk, boleh sholat sambil berbaring. Nggak bisa lagi berbaring, boleh dengan isyarat. Nggak bisa lagi, udah disolatkan, selesai. Jadi pas kalian, itulah hukum Islam, ya, syariat yang sangat mulia dan sangat agung. Makanya, Pak, kita bersyukur kepada Allah, ya. Saya pernah, Pak, mengislamkan seseorang. Saya tanya, apa yang membuat Anda tertarik masuk ke dalam Islam? Dia bilang, saya tertarik masuk Islam karena setelah saya lihat orang Islam, ternyata orang Islam itu punya aturan hidup yang bernama syariat. Masya Allah. Saya tanya, apa di agama Kristen nggak ada aturan? Nggak ada. Dia bilang, kami punya aturan, tapi aturan yang dibuat oleh pendeta-pendeta kami. Berbeda dengan Islam yang aturannya dibuat oleh Allah. Dan aturannya itu dari bangun tidur sampai tidur. Di dalam Kristen nggak ada, Pak. Coba jangan tanya sama orang Kristen. Ada nggak bangun tidur, suruh duduk dulu, baca zikir, alhamdulillahilladzi ahyana, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Setelah itu kemudian berwudu,
Kemudian setelah itu sholat ada? Nggak ada. Ada nggak kira-kira di kalangan orang Kristen kalau mau masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kaki kanan, ada? Nggak ada. Coba tanya orang Kristen, nggak ada. Cebok, wah, ngeri, Pak. Saya pernah cerita dulu ya, ketika saya ke Kamboja itu, Pak. Wah, naudzubillah min dzalik. Orang cebok pakai apa, Pak? Pakai tisu. Saya nggak bisa bayangkan ya, kalau pas habis makan pedas, mencret, kemudian tisu, nah, maka itulah Islam, Pak. Ya, Islam diatur dari bangun tidur sampai kapan, Mbak? Sampai kita tidur kembali, ada aturan, ada syariat. Makanya, Pak, kita bangga sebagai seorang muslim karena kita hidup diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.